Ya, kali ini kita akan mencoba menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk kasus sumber potensial. Nah, jadi misalkan sebuah partikel dia berada pada potensial, di mana potensialnya dia bernilai V0 di X kurang dari L, bernilai 0 di minus L, X di antara minus L sampai L, dan bernilai V0 di X lebih dari L. Nah, seperti sebelumnya, seperti kita membahas partikel dalam potensial penghalang, kita mengambil asumsi bahwa ya mungkin saja bahwa partikel itu berada di potensial di dalam, ya kita anggap bahwa partikel bisa menembus potensial di sini meskipun energinya kurang, karena tidak seperti partikel klasik. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita bisa gunakan persamaan Schrödinger, yaitu minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat besi dx wajar ditambah vx besi dia sama dengan e besi. Nah, kita masukkan vx nya, kita dapatkan 3 persamaan d kuadrat besi per dx wajar ditambah 2me per h bar kuadrat besi sama dengan 0 untuk x di antara minus L sampai L. D kuadrat besi per dx wajar dikurangi 2m mutlak e minus v0 per h bar kuadrat besi dia sama dengan 0 untuk x kurang dari minus L dan untuk x lebih besar dari L. Ini tanda negatif karena e minus v0 dia pasti bernilai negatif gitu kan, karena e nya kurang dari v0. Jadi negatifnya kita keluarkan dan ini kita bentuk mutlaknya karena mutlaknya pasti positif. Jadi kita memiliki permisalan bahwa 2me per h bar kuadrat adalah k kuadrat dan 2m mutlak e minus v0 per h bar kuadrat adalah q kuadrat. Hingga kita memiliki solusi bahwa besi di daerah 1, besi 1 adalah c e pangkat qx, di daerah 2 a sin kx ditambah b cos kx, di daerah ketiga d e minus qx. Nah, ini kenapa kok kita ambilnya qx gitu, enggak e pangkat minus qx, karena dari sifat fungsi gelombang bahwa dia harus lenyap di tak hingga gitu kan. Nah, di daerah 1 tak hingganya itu kan dia di minus tak hingga, jadi kalau kita masukkan di minus tak hingga dia harus bernilai 0. Kalau ini kalau kita masukkan e pangkat minus tak hingga, minus dari minus tak hingga kan tak hingga, jadi nggak dibolehkan. Jadi kita ambil solusi yang e pangkat qx. Nah, yang daerah 3 e pangkat minus qx karena ketika dimasukkan di tak hingga sana dia harus bernilai 0. Nah, ini seperti dalam partikel dalam kotak gitu kan, karena titik kotaknya ini dia simetri terhadap y sama dengan 0 di sini. Jadi partikel dalam kotak memiliki fungsi gelombang yang ganjil genap. Fungsi gelombang dengan paritas ganjil dia adalah sin, dan fungsi gelombang dengan paritas genap dia adalah cos. Nah, sekarang kita tinjau untuk paritas genap. Jadi kita memiliki besi, kita ambil besi 2 nya dia adalah suku cos saja yang memiliki paritas genap. Nah, jadi besinya dia harus kontinu dan turunannya dia harus kontinu dari sifat kontinuitas, bahwa besi 1 dia di minus L dia harus sama dengan besi 2 di minus L, besi 2 di L harus sama dengan besi 3 di L, turunan besi 1 di minus L sama dengan turunan besi 2 di minus L, turunan besi 2 di minus L sama dengan turunan besi 3 di L. Jadi yang pertama kita memiliki C E pangkat minus QL sama dengan B cos minus KL, karena cos itu dia bersifat simetri gitu kan, dengan X sama dengan 0 maka kita sama dengan cos KL. Nah, yang kedua D E pangkat minus QL sama dengan B cos KL. Dengan menyamakan keduanya kita memiliki bahwa C sama dengan D. Nah, yang ketiga QC E pangkat minus QL sama dengan minus B sin minus KL, karena sin minus KL dia sama dengan minus sin KL, kita memiliki BK sin KL. Keempat, minus QD E minus QL sama dengan minus BK sin KL, atau QD E minus QL sama dengan BK sin KL. Nah, sekarang kita coba untuk
membandingkan persamaan ketiga dan persamaan pertama. QC E-QL per C E-QL sama dengan BK sin KL per B cos KL. Kita dapatkan Q sama dengan K tangan KL, atau Q per K sama dengan tangan KL. Kita memiliki definisi K dan Q sebelumnya, maka kita memiliki bahwa akar mutlak E minus V0 per E sama dengan tangan akar 2ME per sahabat L. Nah, jadi energinya terkuantisasi dengan persamaan seperti ini. Nah, ini bagaimana cara kita menentukan kuantisasi energi EN gitu. Nah, ini cukup sulit ya, karena persamaan ini cukup ribet sehingga kita tidak bisa menyelesaikan secara analitik. Kita perlu pendekatan numerik. Nah, selanjutnya kita cari untuk paritas ganjil. Besi 2 nya kita ambil yang sinus. Kita memiliki syarat kontinuitas. Yang pertama, C E minus QL sama dengan A sin minus KL atau minus A sin KL. D E pangkat minus QL sama dengan A sin KL. Dengan menyamakan keduanya, kita dapatkan bahwa C sama dengan minus D. Terus selanjutnya, QC E minus QL sama dengan AK cos minus KL atau AK cos KL. Minus QD E pangkat minus QL sama dengan AK cos KL atau QD E pangkat minus QL sama dengan minus AK cos KL. Nah, seperti sebelumnya, kita bandingkan persamaan 3 dan persamaan pertama. QC E pangkat minus QL per C E pangkat minus QL sama dengan AK cos KL per minus A sin KL. Nah, kita dapatkan Q sama dengan minus K kotangan KL atau Q per K sama dengan minus kotangan KL. Kita memiliki definisi K dan Q, kita bisa dapatkan bahwa persamaan kuantisasi energinya akar dari mutlak E minus V0 per E sama dengan minus kotangan akar 2ME per H bar L. Nah, jadi kita memiliki bentuk kuantisasi energi seperti ini, dan kita tidak bisa menyelesaikannya secara analitik. Kita melakukan pendekatan numerik. Nah, pendekatan numerik itu ya kita memerlukan nilai-nilai yang dibutuhkan di sini. Jadi kita memerlukan nilai V0, nilai H bar atau dan M udah pasti kita miliki kan. Jadi kita tinggal memasukkan nilai V0 dan L di sini. Jadi misalkan sebagai contoh, kita memiliki potensial V0 75 elektron volt dengan lebar sumber 0,4 mm atau L nya adalah 0,2 mm. Ternyata setelah dihitung secara numerik, kita memiliki 6 keadaan terikat yang mungkin. Jadi kita plot grafik Q per K di sini terhadap energi. Nah, jelas kalau energinya dia sama dengan V0 di sini, dan nilai Q per K nya 0 ini. Nah, gitu. Nah, ternyata kalau ini kan dia ada tanda sama dengan di sini. Ada tanda sama dengan. Tanda sama dengan itu artinya dia berpotongan di sini. Jadi kalau yang ini tadi kan untuk paritas genap, berarti N-nya ganjil. Berarti untuk ganjil 1, 2, 3. Ternyata dia berpotongan di nilai energi tertentu untuk suku N sama dengan 1, 3, dan 5. Kemudian untuk paritas ganjil atau N genap, ternyata dia berpotongan di 2, 4, dan 6 di sini. Nah, kenapa 7 enggak gitu? Kan karena 7 itu nilai 7 itu kan berarti dia N-nya ganjil ya, berarti dia paritas genap. Nilai tangannya ini ternyata lebih besar daripada E-nya, jadi lebih besar daripada V0. Apa maksudnya? Ya, dia udah nggak berada di dalam kotak, dia udah di atas di sini, karena kotaknya kan dia maksimal 75. Kalau dia lebih dari
dari sana berarti dia di luar kotak, artinya kalau dia di luar kotak energinya tidak terkuantisasi. Jadi kita bisa membandingkan antara potensial dalam sumber tak hingga dan sumber yang berhingga gitu. Jadi kalau tidak hingga ya kita bisa memiliki kuantisasi energi tak hingga banyaknya di sana. Nah, di sini kita hanya dibatasi sampai E-nya sama dengan V gitu. Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya kita memiliki energi sejak awal itu energi partikelnya berada di atas V0. Jadi partikelnya sejak awal berada di sini. Kalau begitu kita memiliki solusi besi 1. Ini kan seakan-akan ada penghalang yang transparan gitu. Jadi di sini besi 1 dia datang, ada yang dipantulkan. Nah, di sini dia datang dan dipantulkan. Kemudian yang sana dia diteruskan aja. Nah, jadi di daerah 2 kita ambil solusi sin cos ya untuk mempermudah aja, karena kita juga sebenarnya boleh ambil solusi eksponensial seperti ini, E 3x sama E minus 3x, tapi ya sama aja. Nanti bentuk ini kan juga bisa kita ubah ke sin dan cos. Nah, jadi kita memiliki asumsi yang sama bahwa keadaan Q tidak memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini tidak perlu lagi ada mutlak, karena V0 minus E pasti positif kan? Kebalik ya, ini E minus V0, ini E minus V0. Nah, jadi kita memiliki syarat kontinuitas bahwa besi 1 di minus L sama dengan besi 2 di minus L. Kita memiliki CeIQL ditambah dengan DE minus IQL sama dengan minus A sin KL ditambah B cos KL. Kemudian besi 2 di L sama dengan besi 3 di L. FeIQL sama dengan A sin KL ditambah B cos KL. Kemudian parsial besi 1 parsial X di X sama dengan minus L sama dengan turunan besi 2 di X sama dengan minus L. Minus IQC E minus IQL ditambah IQD E minus EIQL sama dengan AK cos KL ditambah BK sin KL. Turunan besi 2 di L sama dengan turunan besi 3 di L. IQ F EIQL sama dengan AK cos KL dikurangi BK sin KL. Nah, kita tinjau persamaan kedua dan persamaan keempat. Nah, apabila persamaan kedua dikalikan sin KL dan persamaan keempat dikalikan cos KL, kita memiliki bentuk seperti ini. F sin KL EIQL sama dengan A sin kuadrat KL ditambah B cos KL sin KL. Yang kedua, yang keempat, IQ per K F cos KL EIQL sama dengan A cos kuadrat KL dikurangi B sin KL cos KL. Apabila kita jumlahkan, kita dapatkan bahwa A ini kan sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan dia bernilai 1, maka dia sama dengan yang ini hilang, dia sama dengan F sin KL EIQL ditambah IQ per K cos KL EIQL, atau F sin KL ditambah IQ per K cos KL EIQL. Nah, selanjutnya apabila yang di atas yang persamaan 1 dikalikan dengan cos KL dan persamaan 2 dikalikan sin KL, kita memiliki bentuk F cos KL EIQL sama dengan A cos KL sin KL B cos kuadrat KL, dan IQ per K F sin KL EIQL sama dengan A sin KL cos KL dikurangi B sin kuadrat KL. Apabila kita kurangkan, kita memiliki bahwa B ini kan kalau menghilangkan, ini kan cos kuadrat ditambah sin kuadrat kan dia menjadi 1. Jadi B sama dengan F cos KL minus IQ per K sin KL
EQL. Nah, selanjutnya yang pertama ya, C EIQL ditambah D EIQL sama dengan A minus A sin KL ditambah B cos KL. Karena kita memiliki A dan B dalam F di sini, jadi kita substitusikan, kita dapatkan samaan C dan D dalam F, atau kita keluarkan di sini kan dengan dia mengandung F mengandung ini EIQL gitu kan, kita keluarkan, maka C E minus EQL ditambah D EIQL sama dengan F EIQL minus sin kuadrat KL dikurangi I Q per K cos KL sin KL ditambah cos kuadrat KL dikurangi I Q per K sin KL cos KL, atau karena cos kuadrat dikurangi sin kuadrat kan dia adalah cos 2 kan. Nah, kalau ini 2 sin cos kan dia adalah sin 2, jadi ini kita bisa diterangkan menjadi cos 2KL dikurangi I Q per K sin 2KL. Nah, selanjutnya kita memiliki persamaan ketiga, minus IQ C E minus IQL ditambah IQ D IQL sama dengan A cos KL ditambah BK sin KL. Dengan mensubstitusikan A dan B, kita memiliki bentuk seperti ini. Kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini, jadi I minus IQ C E minus IQL ditambah IQ D E IQL sama dengan F E IQL K sin 2KL dikurangi IQ cos 2KL, atau C E minus IQL dikurangi D E IQL sama dengan minus seper IQ F E IQL K sin 2KL minus IQ cos 2KL, atau C E minus IQL dikurangi D E IQL sama dengan F E IQL kalikan minus IK per Q sin 2KL ditambah cos 2KL. Jadi kita memiliki dua persamaan seperti ini. Apabila kita jumlahkan, kita dapatkan 2C EIQL sama dengan F EIQL 2 cos KL dikurangi I Q per K ditambah K per Q sin 2KL, atau kita dapatkan bahwa F sama dengan 2C minus E pangkat minus I QL per 2 cos 2KL dikurangi I Q per K ditambah K per Q sin 2KL, atau CE pangkat minus 2 IQL per cos 2KL dikurangi I Q kuadrat ditambah K kuadrat per 2QK sin 2KL. Nah, apabila kita kurangkan, kita memiliki suku D terhadap F seperti ini. Jadi D sama dengan F minus I Q kuadrat minus K kuadrat per 2KQ sin 2KL, atau I K kuadrat minus Q kuadrat per 2KQ sin 2KL kalikan F. Nah, jadi kita memiliki hubungan F dan C, kita memiliki koefisien transmisi bahwa inverse dari T gitu kan. Tadi kita memiliki T itu kan dia yang diteruskan di sana dibagi yang datang gitu kan. Jadi dia adalah mutlak F per C kuadrat ya, karena yang datang dari C, yang diteruskan dia adalah F. Nah, tapi inverse-nya kita ambil C per F, jadi T inverse kan dia tinggal kebalikannya, jadi dia adalah C per F mutlak kuadrat. Kenapa kalau gitu ya untuk umum mudah aja. Nah, jadi mutlaknya C per F ini kan dikalikan konjugatnya kan dia hilang kan, konjugatnya kan dia adalah E pangkat 2I QL, jadi ini kali ini kan dia bernilai 1. Nah, ini dikalikan konjugatnya, jadi kita memiliki cos kuadrat KL ditambah Q per K Q kuadrat ditambah K kuadrat dibagi 2QK kuadrat sin kuadrat KL. Kita memiliki cos kuadrat X sama dengan 1 minus sin kuadrat X, maka nilai inverse koefisien transmisi dia bisa dibentuk 1 minus sin kuadrat 2KL ditambah Q
Q kuadrat ditambah K kuadrat per 2QK kuadrat sin kuadrat 2KL. Nah, karena Q kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi 4QK itu adalah Q pangkat 4 ditambah 2Q kuadrat K kuadrat ditambah K pangkat 4 dikurangi 4Q kuadrat K kuadrat, atau sama dengan Q pangkat 4 dikurangi 2Q kuadrat K kuadrat ditambah K pangkat 4, atau Q kuadrat dikurangi K kuadrat kuadrat. Sehingga kita bisa rumuskan di sini dia adalah 1 ditambah Q kuadrat dikurangi K kuadrat per 2QK kuadrat sin kuadrat 2KL. Nah, ketika sumber potensial transparan gitu kan, jadi ya seakan-akan semuanya diteruskan, jadi nggak ada yang dipantulkan, maka nilai sinus itu dia harus sama dengan 0. Kalau dia nilai sinus sama dengan 0, berarti 2KL dia harus sama dengan NP atau 4K kuadrat. L kuadrat dia adalah N kuadrat P kuadrat. Karena kita memiliki hubungan K dan Q, maka 2ME per H per kuadrat L kuadrat dia harus sama dengan N kuadrat P kuadrat, atau E dia adalah N kuadrat P kuadrat H per kuadrat per 8M L kuadrat. Nah, ini kan dia adalah rumus dari energi kuantisasi partikel dalam kotak dengan lebar 2L gitu.